Kemacetan lalu lintas masih menjadi persoalan klasik di Jakarta yang sangat sulit memecahkannya. Pertumbuhan kendaraan yang sangat cepat tidak sebanding dengan ruas jalan, menjadikan kemacetan bertambah parah. Sepeda motor dituding sebagai salah satu biang kemacetan. Setelah memberlakukan larangan sepeda motor melintas di kawasan Bundaran Hotel Indonesia sejak 2 tahun lalu, kini jangkauan larangan diperluas ke Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dua kawasan ini merupakan jantung bisnis dan kesibukan di ibu kota Jakarta. Larangan sepeda motor melintasi Jalan Sudirman dan Jalan HR Rasuna Said akan diberlakukan mulai 11 Oktober. Sementara uji coba dilakukan sejak 13 September selama 1 bulan. Aturan baru ini tentu saja membuat pesepeda motor sangat resah, seperti pekerja, kurir barang, pengojek, hingga pengguna ojek. Tindakan pemerintah dianggap tidak adil karena pengendara sepeda motor dan mobil sama-sama membayar pajak. Karena kita ini sama-sama bayar pajak. Kalau motor nggak dikenai, kalau nggak boleh lewat jalan raya, tapi motor nggak kenain pajak. Jadi dialihkan kemanapun, kayaknya macet-macet juga. Udah terlalu banyak mobil, Mas. Keberatan, Pak. Iya. Karena kan saya kurir ekspedisi, antara saya daerah Kuningan, Setiabudi. Bagian besar yang kerja di sini juga pengguna motor semua. Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat akan mengkaji ulang uji coba pembatasan sepeda motor di kawasan Jalan Rasuna Said dan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan yang rencananya akan dilaksanakan September mendatang. Jarod menjelaskan pembatasan sepeda motor ini masih dikoordinasikan dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dan Polda Metro Jaya. Nanti dikaji, ini kan nanti rapat dengan BPTJ dan kepolisian. Kita akan mencoba pada bulan September. Sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengusulkan ke Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ untuk memberlakukan pembatasan sepeda motor meliputi Jalan Sudirman dari Bundaran HI hingga ke Bundaran Senayan. Sementara di Jalan Rasuna Said sampai Jalan Imam Bonjol, larangan berlaku sejak pukul 6 pagi hingga pukul 11 malam. Pembatasan sepeda motor ini diklaim sebagai upaya untuk mengurangi kemacetan di kawasan ibu kota Jakarta. Tercatat selama kurun waktu 5 tahun, pertumbuhan sepeda motor mencapai 9,7% sampai dengan 11%. Sementara kendaraan roda 4 rata-rata 7,9% sampai 8,7%. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan. Untuk menunjang kebijakan ini, Pemda DKI Jakarta bekerjasama dengan PT Transjakarta akan menyiapkan shuttle bus dan angkutan pengumpan atau feeder, serta bekerjasama dengan pengelola gedung untuk fasilitas parkir. Tim Liputan. Ya, pemirsa, tentunya kebijakan pelarangan ini menuai pro kontra ya. Apa sebenarnya dasar kebijakan ini? Benarkah penyebab kemacetan ini sepeda motor? Apakah kebijakan ini akan efektif untuk mengurai kemacetan di Jakarta? Dan lantas bagaimana nasib ojek online atau orang-orang yang menggunakan sepeda motor untuk ke kantor ya, mengingat moda transportasi umum lainnya belum memadai? Kita akan membahasnya saat ini bersama narasumber, ada Pak Priyanto, Kabid Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dishub DKI Jakarta. Selamat malam, Pak Priyanto. Dan ada juga Pak Yayat Supriyatna, pengamat tata kota. Selamat malam, Pak Yayat. Selamat malam, Mbak Rahma. Iya. Nah, saya ke Pak Priyanto dulu. Ya. Nah, ini orang banyak yang protes, apalagi katanya di Kuningan, di Rasuna Said juga dilarang sepeda motor. Ini sebenarnya seperti apa nih, Pak? Ya. Jadi memang awal kita mulai dari rapat koordinasi sampai terakhir itu dengan BPTJ kita adakan FGD, memang itu wacana itu merupakan masukan. Tapi dari beberapa masukan dan alternatif, kita punya pertimbangan-pertimbangan kriteria. Dan salah satunya adalah terkait dengan kesiapan prasarana. Nah, seperti rambu dan mungkin lain-lain. Nah, akhirnya dari beberapa alternatif itu plus Rasuna Said, terkait dengan kesiapan, kami siap untuk memperpanjang mulai dari HI sampai dengan Bundaran Senayan. Nah, akhirnya itu yang kami pilih sebagai opsi. Gitu. Jadi untuk saat ini Rasuna Said belum kita terapkan sebagai larangan untuk pembatasan. Jadi larangan ini berlaku diperpanjang saja, yang Medan Merdeka HI diperpanjang menjadi Sudirman sampai Bundaran Senayan. Betul. Baik, kita juga mengundang pemirsa ya untuk berdialog interaktif ya saat ini di nomor telepon 021 515 5111 atau 5155
satunya 3 kali, gitu. Dan saya ke Pak Yayat Supriyatna ya. Kalau Anda melihat cukup efektifkah kebijakan pelarangan ini untuk mengurai kemacetan Jakarta? Cukup berat. Saya punya istilahnya 4-2. 4 orang Jakarta itu memiliki 1 mobil. Penduduk Jakarta itu lebih kurang 10 juta. Kalau 4 itu berarti ada 2,5 juta mobil. Kemudian 2 orang Jakarta memiliki 1 motor. Berarti ada 5 juta motor. Jadi dibandingkan kendaraan pribadi dengan jumlah penduduk itu 7,5 juta berbanding 10 juta. Nah, yang kedua yang menariknya lagi kalau kita ingin mengkomparasi, di Jakarta itu dalam sehari rata-rata orang lahir 400 jiwa yang baru. Tapi mobil dan motor sehari bisa 900 mobil dan 1.400 motor. Jadi kita lihat bagaimana jumlah kendaraan itu makin hari makin cepat. Dan tadi dikatakan prasarana kita khususnya jaringan jalan sulit untuk bertambah. Nah sekarang yang lebih parah lagi yang dikeluhkan sampai sekarang ada pekerjaan-pekerjaan konstruksi di beberapa tempat seperti di Tamrin maupun Sudirman dan beberapa simpul. Ini yang menyebabkan kepadatan juga semakin bertambah parah. Kemudian kita juga sekarang sedang menjalankan TDM, Traffic Demand Management dengan konsep genap ganjil. Nah ternyata ada evaluasi sedikit Pak, memang terjadi penurunan dalam konteks tadinya kecepatannya mungkin rata-rata cukup baik, sekarang semakin turun karena jumlah kendaraannya pun semakin lama semakin bertambah. Apalagi ada beberapa bottleneck yang dianggap sebagai sumbatan terkait dengan kelancaran seperti di beberapa simpul di Jalan Tamrin. Inilah yang dirasakan makin lama makin bertambah. Nah sebetulnya kan pelarang ini kan sudah pernah dilakukan dari 2014 ya, ketika dari Merdeka Barat masuk sebagian Tamrin itu dilarang untuk motor. Itu juga komplain karena para pengguna motor tuh harus berputar cukup jauh. Sekarang kalau diperpanjang kita harus lihat nih di mana pola pergerakan. Ternyata kan ini pola pergerakan utara dan selatan. Kalau benar saya mengatakan kalau Rasuna Said tidak dimasukkan, Rasuna Said itu jalan dengan akses terbatas. Sementara Tamrin Sudirman punya alternatif yang bisa melewat misalnya dari Asia Afrika terus ke Pejompongan dan sebagainya. Di sini kan kita lihat apakah dengan pelarangan ini memindahkan kemacetannya dari Tamrin Sudirman ke jalan-jalan lain. Karena ini pasti akan menimbulkan persoalan baru. Baik, ini mungkin Pak, dasar kebijakannya mengapa sih Pak, kok justru motor ini kalau macet mengapa jadi motor yang di... Karena setahu saya motor justru lebih lancar di jalanan daripada mobil akan menempati space yang lebih besar dan lebih lama di menempati jalan itu. Ya, betul. Jadi memang kita ada beberapa kriteria atau pendekatan ya. Nah, kalau umpama kita melakukan pendekatan terhadap pemanfaatan ruang jalan. Memang secara space boleh dibilang 1:3 jika sepeda motor itu dalam keadaan berhenti atau diam. Tapi begitu dia berjalan, kembali lagi behavior atau perilaku dari para pengemudi sehingga memakan ruang jalan itu kurang lebih bisa sampai 1,5 atau 2 kali daripada ruang kendaraan bermotor udah 4. Nah, itu kenyataan. Dan satu lagi, mungkin dulu itu kalau kita pengguna motor hanya tujuannya origin and destination, asal dan tujuan, rumah, kantor. Sekarang mobilitasnya cukup tinggi karena ada side tadi, side job tadi kan. Itu frekuensi atau mobilisasinya cukup tinggi. Katakanlah sehari dulu cuma hanya 2 perjalanan. Rumah, kantor, kantor, rumah. Sekarang mungkin bisa sampai 5 atau 10 kali perjalanan. Nah, itu yang membebani perjalanan. Tapi 5-10 perjalanan itu kan ngangkut penumpang yang tadinya bawa mobil begitu Pak. Artinya orang yang tadi bawa mobil jadi naik ojek online, justru kan mengurangi kemacetan jadinya nggak bawa mobil. Itu yang perlu kita kaji. Apakah shifting tersebut terjadi? Perpindahan tersebut terjadi? Gitu. Kalau kami mengharapkan dari Pemprov, khususnya Dinas Perhubungan, kita ada amanat yang ada di Perda, khususnya pasal 8, sampai dengan 2019 atau 5 tahun ke depan, terhitung 2014, kita punya PR bagaimana merangsang pengguna angkutan pribadi pindah ke angkutan umum sebanyak 60%. Yang pertama itu. Yang kedua, itu bagaimana jaringan jalan itu mempunyai kecepatan. Tunggu, Pak, angkutan umumnya kan masih terbatas, masih banyak kendala. Betul. Terus, motor dilarang begitu sementara angkutan umumnya belum siap. Betul. Begitu. Terus kita mau naik apa Pak? Ya, gitu. Justru karena itu dalam rangka pemberlakuan kebijakan ini kita sediakan juga angkutan umum. Yang pertama ada shuttle Transjakarta dan yang kedua itu ada feeder.
Yang tadinya feeder tidak ada sama sekali, kita ciptakan feeder untuk 3 titik sepanjang ruas tersebut. Nah, ini menarik ini. Ada Jadi, yang menurut Anda memang siapa ada feeder? Begini, kalau feeder kan harus kita lihat, dia menjadi pengumpan. Betul. Ada titik mana? Ketika ada feeder di situ kan kita first mile dan last mile. Ada park and ride-nya tidak. Jadi kan harus dipetakan. Misalnya Terus contoh. motornya ditaruh mana? Nah, ini tadi makanya saya mengatakan kalau ada park and ride di Cawang misalnya, ya kan? Titiknya di Cawang. Orang bisa parkir situ. Feedernya gratis atau enggak? Nah, ini kalau orang bertanya kan, kalau feedernya misalnya bayar, wah ini udah parkir. Harus tambahan Parkirnya bayar. Tambah busnya lagi. tambahan lagi. Karena bagi orang yang sekarang menggunakan motor itu dianggap paling efektif. Bayar nggak Pak? Ini mungkin langsung dikonfirmasi. kalau untuk shuttle tidak Ya. gratis. Nah, untuk feeder itu kita sedang kaji, ya kan? Bukan pasti, diperkirakan itu untuk Transjakarta pasti bayar awalnya karena feeder. Nah, bayangan kami itu, konsep kami itu 3 feeder yang melintas itu cukup signifikan, mulai dari Simpang HI itu kita sediakan feeder, turun sampai Tapi ke bawah. armadanya siap Pak? Siap. Besok kita akan tinjau. Ada penambahan. Iya. Memang dan Besok kita tinjau. harus dijelaskan dulu feedernya itu karena begini, sebetulnya ada yang menarik. DKI pun sebetulnya sudah membuat kerjasama dengan KWK. Ya. Dengan ada kartu 15.000 sebulan itu kalau itu bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengguna motor meninggalkan motor naik ke angkutan umum, itu kan lebih bagus. Betul. Nah, jadi tinggal memetakan aja pada kantong-kantong yang difasilitasi oleh angkutan umum, angkot-angkot ini menjadi feedernya dengan Transjakarta. Baik, Iya. baik. Itu kalau memang targetnya adalah orang-orang yang biasa ke kantor membawa motor gitu. Bagaimana dengan orang-orang yang pulang kantor yang biasanya naik ojek untuk menghindari macet? Satu lagi, ini saya bilang bahwa motor sekarang udah bisnis, sudah menjadi angkutan umum dan itu akan menjadi tema perbincangan. Apakah ini ada kaitannya dengan persaingan bisnis begitu ya? Karena otomatis yang nggak boleh naik ojek ya terpaksa lah pilihan orang yang naik akhirnya ke taksi lagi. Gitu. Apakah ada persaingan usaha? Kita akan bahasnya lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.